Kadang kita saat ini yang sudah mulai luntur dalam memahami agama yang kita pahami adalah agama yang tidak lagi melihat kepada bagaimana kita memperbaiki tatanan kehidupan kita di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kadang begini, kita ini masyarakat yang banyak, terlalu banyak menuntut, baik kepada pemimpin tingkat elit atas sampai yang bawah. Kalau masyarakat yang level di bawah, sebagaimana kaidah usul, tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan dari yang atas yaitu Allah kepada yang bawah yaitu hamba. Dari bahasa aslinya aja yang menuntut itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Yang dari bawah itu meminta dan memohon. Meminta memohon tidak boleh maksa. Meminta memohon itu tidak boleh terlalu banyak cerewet. Tapi permohonan dan permintaan itu ada cara dan mekanisme yang dibenarkan. Makanya kalau kita dalam berbangsa dan bernegara ini, itu sila yang keempat apa? Yang keempat, sila yang keempat apa? Pertama kan Tuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan beradab, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempatnya kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada permusyawaratan, ada perwakilannya di sana. Jadi kalau kita datang ujung-ujung kita terlalu memohon, meminta dengan cara memaksa sampai merusak-rusak, itu namanya tuntut. Nah kalau nuntut kayak model begini, bagaimana nanti akan direspon? Tapi ada mekanisme yang dimainkan. Nah maka daripada itu, kembali kepada diri kita. Kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas yang kita hirup, badan kita yang masih saat ini segar, diberikan juga satu sisi, diberikan ada penyakit, apalagi sekarang ini corona, ini belum jelas kapan berakhirnya. Bisa setahun ini atau 2 tahun yang akan datang. Bahkan peningkatannya itu sekarang makin terjadi, beberapa klaster itu sudah terjadi lagi. Nah, lalu kita ketakutan, kita kekhawatiran. Tadbir, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan kita dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu adalah kita memaksa mengatur terhadap diri kita. Kalau memang kita sebanyak apapun yang kita upayakan untuk sehat, ya, kalau menyangkut masalah nantinya kita pakai masker, itu nanti ada korelasinya dengan tadbir. Ini harus dengan tafwid namanya. Tafwid ini itu dibenarkan. Jadi ikhtiar itu bukan bagian daripada menghalangi daripada iradah kehendak Allah, bukan. Maka di situ ada yang namanya iradah. Kita kan ada sifat Allah yang wajib kita kenali, sifat wujud, kita maqam mukhalafatul hawadits yang mengubah nafsi wa daniyat qudrat iradat. Nah iradat itu antu asirul mumkinat ijadan wa idaman. Pengertiannya apa? Kalau Allah menghendaki sesuatu menurut kita nggak mungkin, pasti akan terjadi. Kalau menurut kita ini nggak mungkin, bagi Allah itu mungkin, itu akan mungkin. Bahkan sebaliknya, seperti itu. Jadi kalau kita ini memaksa diri kita itu sampai ketakutan terjadi dengan kita ini adanya kasus corona di sini, corona di sana, sekarang ada penyakit seperti ini, virusnya itu akan mengakibatkan kematian karena ada penyakit yang nanti bisa memperparah daripada penyakit yang akan menyebabkan kematian itu.
lalu kita enggak mau ngikutin aturan protokol kesehatan, udahlah kita mah kalau memang sehat ya sehat, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada ikhtiarnya. Tafwid itu tafwid, jangan kita ini memaksakan untuk sampai mengkhawatirkan diri kita, ketakutan diri kita, padahal segala sesuatu itu adalah nilai akhirnya ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ikhtiar. Kewajiban kita adalah melakukan sabab musabab. Nah, ketika kita melakukan sabab musabab, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya oleh Allah. Misal, memang kalau memang tahun sekarang modal mati, kita sudah berusaha nutup, pakai masker, physical distancing, social distancing, tapi kena, kita nggak mau kerumunan, itu kena, itu berarti takdir, kan gitu. Ikhtiarnya sudah, baru bicara takdir. Jangan ikhtiar belum ngomong takdir, salah. Usaha dulu, baru bicara takdir. Seperti ada satu kisah cerita, ada sahabat Rasulullah datang, ya ke belakangan. Ini si Fulan bin Fulan ini kemana nih? Ya Rasul, ini lagi sibuk. Tahu-tahu habis ngomong begitu, dia tergopoh-gopoh datang. Kamu datang kemari pakai apa? Pakai onta ya Rasul. Sudah diikat belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa nggak diikat? Kata Rasulullah, saya mah yakin sama Allah, saya tawakal aja ya Rasul sama Allah. Kalau memang itu bakalan hilang ya hilang, kalau enggak ya enggak. Pasrah banget dah. Pasrah banget. Rasulullah itu marah. Jangan begitu, ikat dulu baru ngomong tawakal kamu, kata Rasulullah.